Perkenalkan, nama saya Ivana Caroline Sinaga dengan NRP 01211940000057 dari kelas mata kuliah Metode Pengukuran Instrumen B. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai elektroda pembanding. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari elektroda dan elektroda pembanding, di mana elektroda merupakan suatu material konduktor yang berfungsi sebagai penghantar listrik, baik dari sumber arus maupun dari sel elektrokimianya. Sedangkan elektroda pembanding sendiri merupakan suatu elektroda yang mempunyai nilai potensial yang diketahui secara pasti, tetap, dan tidak dipengaruhi oleh komposisi larutan analit. Dan elektroda pembanding ini berfungsi untuk mengukur potensial pada elektroda kerjanya. Ada beberapa jenis elektroda pembanding. Yang pertama yaitu elektroda pembanding primer, yang kedua yaitu elektroda pembanding sekunder. Di mana terdapat satu jenis elektroda pembanding primer yaitu elektroda hidrogen, sedangkan pada elektroda pembanding sekunder terdapat dua jenis, yaitu yang pertama elektroda Ag-AgCl, yang kedua yaitu elektroda Kalman jenuh atau Hg-Hg2Cl2. Pertama-tama kita akan membahas mengenai elektroda pembanding primer, di mana elektroda pembanding primer ini hanya memiliki satu jenis, yaitu elektroda hidrogen, yang merupakan elektroda pembanding dengan harga potensial dianggap 0 pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi 1 molar. Elektroda hidrogen ini didasarkan pada reaksi setengah sel redox, di mana H+-nya akan menangkap satu elektron dan terjadi reduksi sehingga membentuk H2 dalam fasa gasnya. Dan untuk potensial standar dari elektroda hidrogen ini atau NO-nya disepakati bernilai 0 volt hanya pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Dan untuk notasi setengah sel untuk elektroda hidrogen standar tertera pada layar seperti berikut. Selanjutnya yaitu mengenai konstruksi elektroda hidrogen. Pada elektroda hidrogen terdapat 5 komponen penting. Yang pertama yaitu bagian kotak hitam ini disimbolkan sebagai elektroda platina yang terplatinasi. Kemudian pada bagian 2 ini terdapat gelembung-gelembung yang menunjukkan adanya gas hidrogen. Kemudian yang bagian 3 yang larutan biru ini merupakan larutan asam dengan aktivitas H+-nya sebesar 1 mol per liter atau konsentrasinya sebesar 1 molar. Kemudian di bagian yang keempat ini merupakan perapat hidro atau perabat hidro untuk mencegah gangguan dari oksigen. Dan yang kelima, bagian ini merupakan bagian reservoir untuk menaruh setengah elemen galvani dari sel setengah elemen kedua pada galvani. Adapun cara kerja dari elektroda hidrogen ini memanfaatkan reaksi redoks pada elektroda platinanya. Dan elektroda ini dicelupkan dalam suatu larutan asam dan gas hidrogen murni dialirkan di dalamnya. Di mana gas hidrogen murni ini merupakan gas inert yang akan menekan adanya oksigen di dalam sistem. Sehingga nantinya analit tidak akan bereaksi dengan gas oksigen atau tidak mengalami oksidasi. Konsentrasi baik bentuk tereduksi dan teroksidasi dijaga supaya tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan gas hidrogen adalah 1 bar atau 100 kilopascal dan aktivitas ion hidrogen dalam larutannya tetap sama. Aktivitas ion hidrogen dalam konsentrasi efektifnya sama dengan konsentrasi formal dikalikan dengan koefisien aktivitasnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elektroda pembanding sekunder. Yang pertama, jenisnya yaitu elektroda Ag-AgCl, di mana elektroda pembanding Ag-AgCl ini tersusun dari pasangan redoks Ag dengan AgCl yang menempel pada permukaan elektroda Ag. Di mana elektroda Ag ini nantinya akan dilapisi oleh AgCl. Dan elektroda ini terdiri dari kawat perak atau Ag yang dilapisi AgCl yang melekat anodisasi logam Ag dalam larutan KCl yang jenuh dengan AgCl. Seperti pada gambar berikut. Dan reaksi di elektroda Ag-AgCl ini adalah sebagai berikut, yaitu AgCl akan menangkap satu elektron dan terjadi reduksi membentuk Ag dan juga ion Cl-.
Mengenai potensial elektroda dari Ag-Ag-Cl ini sangat bergantung pada konsentrasi ion kloridanya. Sebagaimana hasil penurunan persamaan nilai potensial elektroda berikut, yaitu nilai potensial elektroda sama dengan potensial standar dari AgCl yang tereduksi menjadi Ag dikurangi dengan 0,05916 log Cl min-nya. Sehingga pada konsentrasi KCl jenuh, elektroda memiliki potensial 0,197 volt dan pada konsentrasi KCl 3,5 molar, elektroda memiliki potensial sebesar 0,205 volt pada suhu ambient. Notasi setengah sel elektroda Ag-Ag-Cl ini adalah sebagai berikut yang tertampil pada layar. Selanjutnya, untuk konstruksi dari elektroda Ag-Ag-Cl, yang pertama yaitu terdapat plat Ag atau kawat Ag yang dilapisi dengan AgCl, kemudian dicelupkan ke dalam larutan KCl dan ditambahkan dengan beberapa tetes atau di sini disebutkan 2 tetes AgNO3. Kemudian bagian bawah ini merupakan bagian bahan porosnya. Adapun cara kerja dari elektroda Ag-Ag-Cl ini terdiri dari konstruksi dasarnya kawat perak yang dilapisi dengan lapisan tipis perak klorida atau AgCl-nya yang dicelupkan dalam larutan KCl yang diberikan beberapa tetes larutan perak nitrat atau AgNO3-nya. Larutan yang jenuh ini kemudian akan berhubungan dengan AgCl dan berfungsi sebagai larutan dalam atau inner solution dan sebagai garam penghubung. Dan KCl ini berfungsi sebagai penahan atau penjaga nilai konstan dari konduktivitas larutannya. Dan kemudian dihubungkan ke potensiostat untuk dibaca potensial yang terjadi dari reaksi redoks pada elektroda kerjanya. Selanjutnya yaitu elektroda kalomel jenuh atau Hg-Hg2Cl2. Elektroda kalomel terbuat dari tabung gelas atau plastik dengan pasta Hg-Hg2Cl2 yang terdapat di dalam tabung yang lebih dalam dan dihubungkan dengan adanya larutan KCl jenuh melalui lubang kecil, di mana fungsi larutan KCl ini juga sama seperti fungsi larutan KCl pada elektroda Ag-Ag-Cl, yaitu untuk menjaga nilai konduktivitas larutannya agar tetap konstan. Kontak elektroda ini dengan larutan dari setengah sel lainnya melalui penyekat yang terbuat dari porselen atau asbes berpori. Adapun reaksi yang terjadi pada elektroda kalomel dituliskan sebagai berikut, di mana Hg2Cl2 akan melangkap 2 elektron dan terjadi reduksi membentuk Hg dan juga ion Cl-. Untuk potensial elektroda kalomel ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi dari larutan KCl-nya, sehingga dapat ditentukan untuk potensial elektrodanya sama dengan nilai potensial standar dari reduksi Hg2Cl2 menjadi Hg dikurangi 0,0916 dibagi dengan koefisien dari elektron yang bereaksi, yaitu sebanyak 2 log koefisien Cl minus dikuadratkan. Kemudian bila KCl jenuh digunakan sebagai larutan dalam elektrodanya, potensial elektroda yang dihasilkan adalah 0,2444 volt pada suhu ambient. Adapun potensial sebesar 0,28 volt diperoleh apabila KCl dengan konsentrasi 1 molar digunakan sebagai larutan dalam elektrodanya. Dan untuk persamaan notasi selnya adalah sebagai yang tertampil di layar berikut. Adapun untuk konstruksi dari elektroda Hg2Cl2 ini, yang pertama terdiri dari larutan KCl-nya, kemudian ada bagian raksa atau Hg-nya, kemudian di sini merupakan kalomel dan KCl-nya, lalu di sini ada bagian cotton wool atau jong wool, di sini terdapat kristal KCl-nya, dan yang bagian bawah ini merupakan bagian bahan porosnya. Cara kerja dari elektroda Hg2Cl2 ini, yaitu elektroda ini terdiri dari tabung utama yang mengandung komponen untuk reaksi elektroda, yaitu raksa,
dan juga rasa satu klorida atau Hg dan juga Hg2Cl2, dan ion-ion klorida bebas yang didukung oleh garam KCl tadi. Larutan penghubung ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk menjaga ujung wool dari kekeringan dan juga sebagai garam penghubung antara elektroda pembanding dengan elektroda kerjanya. Bagian ujung yang berbentuk porous sebagai penghubung cairan biasanya dibuat dari bahan keramik. Hal ini dikarenakan kemampuannya untuk menghantarkan listrik antar larutan, tetapi tetap menjaga larutan supaya tidak saling bercampur atau tidak saling berpindah. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan materi elektroda pembanding ini. Yang pertama yaitu dari Glang Koskiewicz dan kawan-kawan. Selanjutnya diambil dari website Suprapto van Clausan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.